Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu yang terdiri dari Iklimatus Sholihah dan Nurul Fiana, akan memaparkan review buku tasawuf modern karya Hamka. Yang pertama yaitu gambaran umum mengenai buku yang akan kami review, yaitu judul Tasawuf Modern, penulis Profesor Dr. Hamka, dengan penerbit Republika, jumlah halaman 377 halaman dengan ISBN tersebut. Kemudian buku ini terdiri dari 12 bab, yang mana masing-masing 12 tersebut dijelaskan secara terperinci oleh pengarang. Pada bab pertama ini yaitu mengenai pendapat tentang bahagia. Di sini Profesor Hamka banyak menguraikan masalah kebahagiaan dengan mengutip kembali dari pendapat para pemikir dan filosof, di antaranya Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu mengenai bahagia dan agama. Hal ini beliau mengutarakan makna kebahagiaan dalam perspektif beliau. Beliau mengatakan bahwasanya jalan terbaik dan terdekat untuk memperoleh kebahagiaan adalah agama. Hal inilah yang menjadi prioritas beliau dan konsep beliau dalam tasawuf modern ini. Yang ketiga yaitu bahagia dan utama. Di sini Hamka mulai memberikan keterangan tentang kesempurnaan perangai yang utama, yaitu yang terdiri dari agama, iman, Islam, dan etikad. Kemudian beliau juga memaparkan menurutnya keutamaan tersebut terlindung di dalam dua hal, yaitu keutamaan otak, yaitu mampu membedakan jalan bahagia dan hina, dan keutamaan hati yang mampu menghilangkan segala perangai buruk. Keempat yaitu kesehatan jiwa dan badan. Selain beliau memaparkan dari sisi tasawuf, beliau juga memaparkan dari sisi lainnya, seperti dimana untuk mencapai kesehatan jiwa diperlukan 4 sifat utama, yaitu yang pertama syaja'ah, yang kedua ifah, yang ketiga hikmah, dan yang keempat adalah 5. Harta benda dan bahagia. Menurut Hamka, harta yang mendatangkan kebahagiaan yaitu dengan mencarinya secara halal dan dikuasainya harta tersebut agar bisa dimanfaatkan bagi sesama yang memerlukan. Berbicara mengenai kelebihan buku ini, tentu saja tidak diragukan lagi, yang mana bisa kita lihat dari penulisnya beliau, Profesor Hamka, yang sudah jelas tidak bisa diragukan lagi. Beliau sangat mumpuni terutama dalam bidang tasawuf ini. Namun kami mencoba merangkumnya dalam 3 hal, yaitu yang pertama terperinci. Bisa kita lihat tadi dari penjelasan yang pertama, beliau sangat banyak mengumpulkan pendapat dari berbagai kalangan, baik secara filosof maupun tasawuf, baik secara ilmuwan barat maupun Islam. Kemudian yang kedua, humble di sini bisa dikatakan buku ini sangat ramah pada setiap masyarakat, meskipun pada orang yang belum mengenal tasawuf sekalipun, karena hal ini juga yang menjadi dasar beliau mengarang buku ini agar dibaca baik dari kalangan biasa maupun untuk kalangan modern yang mungkin kurang atau asing mengetahui mengenai tasawuf. Yang ketiga yaitu everlasting di sini kami memberikan makna abadi. Buku ini telah terbit sejak lama, yaitu pada tahun 1937, namun sampai saat ini masih menjadi incaran maupun masih bisa
dikatakan cukup masih berkembang pada zaman sekarang. Hal inilah yang menjadikan buku ini menjadi mumpuni. Kemudian kekurangan dari buku ini yaitu kami sangat sulit untuk menemukannya karena bisa dilihat dari buku ini sangat fenomenal dan juga sudah banyak dicetak dalam puluhan kali. Namun ada beberapa yang perlu digarisbawahi, yaitu buku ini pertama adanya beberapa kata dalam bahasa daerah yang sulit dipahami. Mungkin hal ini karena dilatar belakangi dari beliau Profesor Hamka yang berasal dari Minang, jadi ada beberapa kata dari bahasa Minang yang ikut beliau sertakan. Kemudian yang kedua, adanya perlunya penulisan ayat Al-Quran. Di dalam buku dijelaskan memang mengenai ayat-ayat Al-Quran, namun tidak dituliskan secara ayat, hanya sebatas surat dan juga artinya saja. Hal ini saran dari kami akan lebih bagus jika sekalian dituliskan ayatnya, karena hal ini juga bisa bertujuan sebagai menjawab dari orang-orang modern yang mengatakan bahwa tasawuf itu jauh dari Al-Quran atau bisa dikatakan tersesat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Dan teman-teman bisa berlanjut ke Irlanda untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Wassalamualaikum